Halo guys, kembali lagi dengan saya Dadan. Kali ini saya akan mengcompare atau membandingkan kulkas dari dua brand yang berbeda, yakni LG dan Samsung. Kalau sebelumnya saya pernah mereview yang berkisar harga 5 jutaan. Kali ini saya akan mengcompare kulkas yang harganya atau range-nya berkisar 7 jutaan. Nah, video ini bisa dijadikan referensi bagi yang lagi nyari kulkas harga 7 jutaan ya. Oke, seperti apa fitur dan keunggulannya? Jangan kemana-mana ya, check it out. Oke guys, ini yang pertama kita review dulu kulkas dari LG tipenya 422 SLCN. Fisiknya seperti ini ya. Warnanya silver, bahannya metal. Dari sebelah kanan atas ada logo LG seperti biasa. Kemudian di sini ada label inverter linear, garansi 10 tahun ya untuk kompresornya. Kemudian ke bawahnya ini ada handle. Nah, jadi buat pembuka pintu sekaligus untuk desain elegannya ya. Wow. Oke, lanjut kita lihat freezernya. Freezernya seperti ini. Nah, untuk kulkas ini sudah dibekali dengan fitur multi airflow ya. Jadi untuk suhu dinginnya lebih merata. Nah, ini lubang-lubang ini ada di setiap shelvingnya. Jadi agar sirkulasi udaranya lebih merata. Itu dia multi airflow. Nanti di pendinginnya di bagian bawah juga sama, ada multi airflow-nya. Kemudian ada raknya dari tempered glass dan ice maker. Ice makernya seperti ini ya, bisa di slide ke kanan dan ke kiri. Kemudian ini twice-nya. Nah, lebih gampang ya dengan adanya ice maker ini untuk membuat es batu. Oke, kemudian di sini ada freezer control ya. Nah, rekomendasi nomor 6. Jadi ini tinggal diputer aja atau digeser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maksimal. Nah, di sini rekomendasi 6 ya. Oke. Di sebelah pintunya ini ada rak. Rak pintunya 2 ya. Kokoh, bahannya bagus, saya suka. Oke, lanjut ke pendingin ya, atau ke fridge-nya. Di bagian fridge, nah di sini ada yang namanya pull out tray. Jadi yang shelving yang bagian atas ini bisa ditarik agar lebih mudah menjangkau bagian dalam. Multi airflow juga. Nah, di sebelah sana ada lubang, sebelah sini juga ada, jadi lebih merata pendinginannya. Kemudian untuk shelvingnya 1, 2, 3, 4 ya, tempered glass semua, dan masih ada slot di sini, jadi bebas mau dipindah ke sini atau ke sini, atau yang ini dipindah juga bisa. Nah, bedanya dari brand lain, untuk LG tipe ini dia ada door cooling plus. Apa sih gunanya? Gunanya untuk menstabilkan dingin di area depan di sini. Jadi biasanya untuk pendingin kulkas yang dingin itu, yang lebih dingin itu bagian dalam. Jadi yang luar-luar sini itu kurang dingin. Nah, dengan door cooling plus ini, jadi bagian depan pun dingin. Tujuannya kembali lagi agar suhu dingin merata ya. Dari segi airflow atau door cooling plus ini, saya rasa tujuannya agar
si pendinginan ini lebih merata. Oke, lanjut ke bawahnya ada fresh zone ya. Nah, ini bisa untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan ada slide di sini. Vegetables tertutup, fruit terbuka ya. Oke, lanjut bagian pintunya ada rak yang panjang satu, dan ini egg tray ya. Egg tray-nya ini cuman ada 10 ya, 10 telur. Jadi kalau misalnya kita beli 2 kilo mungkin sisanya diplastikin. Oke, lanjut di sebelah sini ada raknya. Ini yang kecilnya 2 ya, kokoh. Finishingnya saya suka. Lanjut, dan rak yang panjangnya ada satu lagi. Jadi di bagian pintu ini rak panjang 2 dan rak kecil 2. Oke, ini untuk LG ya. Next kita lihat yang Samsung. Oke guys, ini yang Samsung ya, tipenya RT38K 5030B1. Modelnya seperti ini. Warnanya black metal ya. Di bagian kanan pojok ada logo seperti biasa dan label garansi 10 tahun kompresor ya. Kemudian di bagian tengah, nah di sini sama ada untuk pegangan juga. Bedanya ada list silver ya di tengahnya, dan ada logo digital inverter. Digital inverter jadi untuk konsumsi dayanya lebih hemat dan motornya lebih senyap ya, jadi tidak berisik. Oke, kita lihat freezernya. Nah, ini bagian freezernya. Di sini langsung terlihat Twin Cooling Plus ya. Dan ada rak satu di sini. Ini bukan tempered glass tapi akrilik ya. Dan ada temperatur kontrol. Di sini ada 5 ya. 5 menunya. Untuk ice makernya ada di bagian bawah, nanti belum terpasang. Kemudian rak bagian pintunya ada 2. Bahannya kokoh juga, sama tebal. Saya suka. Oke, ini freezernya. Lanjut bagian pendingin atau fridge-nya. Nah, di sini bedanya dia ada untuk box untuk ayam ya, ikan dan daging. Ada boxnya tertutup, dan kembali ada twin cooling atau sistem pendinginan dari kulkas Samsung ini. Kemudian ada juga temperatur pendinginnya atau fridge-nya di sini sama sampai 5 ya. Oke, dan raknya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dari tempered glass juga sama. Kemudian di sini masih ada slotnya untuk memindahkan shelvingnya, bisa dirubah-rubah ya. Nah, di sini diperlihatkan fitur deodorizing filter atau penyaring bau ya. Untuk di kulkas Samsung tipe ini ada deodorizing filternya. Kemudian, nah di sini big box ya namanya kalau di Samsung, bisa digunakan untuk sayur dan buah. Nah, ini ice makernya bisa dipindah-pindah ya, dan portable, nanti kita lihat. Kemudian bagian rak sebelah pintunya, sini ada rak yang panjang 1, kemudian rak yang kecilnya 2, dan egg tray-nya di sini kembali hanya 12 ya. Gak mungkin juga sih banyak-banyak. Jadi rak yang kecilnya 2 ya. Kemudian di sini ada rak panjang satu lagi,
lumayan tinggi. Jadi untuk menyimpan botol-botol yang tinggi bisa ya. Jadi Fanta atau cola-cola yang large bisa di sini. Oke, jadi rak yang panjangnya 2 dan yang pendek 2. Kemudian egg tray-nya bisa dipindah-pindah. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, atau di luar juga bisa ya. Nah, ini untuk ice makernya ya, bisa dipindah-pindah. Ini portable ice makernya. Kita lihat. Nah, ininya lumayan banyak ya, tinggal diisi air aja. Kemudian kalau udah jadi es batu tinggal di squeeze. Dan nah, ini boxnya. Tinggal langsung aja bikin es kopi. Woi, mantap. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Oke guys, untuk catatan perbandingan yang saya tampilkan di sini adalah perbandingan dari fitur-fitur utama yang ada pada kedua produk ya. Kita mulai dari persamaannya. Untuk kapasitas kulkas LG 422 SLCN, gross 416 liter dan netnya 384 liter. Untuk kapasitas kulkas Samsung RT38K 5030B1, gross 397 liter dan netnya 384 liter. Artinya kapasitas netnya sama, 384 liter. Untuk kompresor, LG menggunakan linear inverter kompresor dan Samsung menggunakan digital inverter kompresor. Apa sih inverter kompresor itu? Bedanya inverter dan non-inverter, yakni kompresor inverter tidak mengkonsumsi banyak daya atau lebih hemat, tidak berisik, dan tidak mudah rusak. Tidak heran, LG dan Samsung berani ngasih garansi 10 tahun untuk kompresornya. Next, perbedaan yang saya garis bawahi dari kedua produk ini adalah Door Cooling Plus dari LG yang mampu membuat suhu dingin merata hingga bagian depan kulkas. Dan Twin Cooling Plus Samsung yang mampu mendinginkan kompartemen secara terpisah, fungsinya untuk mencegah bau tidak sedap agar tidak menyebar dari pendingin ke freezer ataupun sebaliknya. Oke, saya rasa cukup untuk perbandingan atau compare-nya. Bila ada pertanyaan, Kak, bagus yang mana? Saya hanya bisa jawab, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena jujur, saya suka kedua produk ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Bila ada yang mau menambahkan atau merevisi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi mengenai compare-compare elektronik lainnya. Akhir kata, thank you guys.